Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita Sobat Banten News dalam podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten bersama saya TB Yus. Kali ini kita ditemani oleh salah satu politisi muda ya Pak ya? Iya. Masih muda kayaknya nih. Masih muda. Berharap begitu. Tapi umur Semangat muda. Tapi tetap semangat muda. Beliau ini sekarang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Banten, tepatnya di Komisi 4 Pak ya? Komisi 4. Komisi 4 dan juga Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten. Kita sambut Bapak Juheni M. Rois. Maaf. Ngomong kalau dari ininya titelnya LC ya Pak ya? Ya. LC itu kan biasanya pendidikan Pak? Ya. Ustadz. Ya. Agama. Ya. Kok bisa terjun ke politik Pak ya? Emang orang yang paham agama nggak boleh terjun di politik? Itu kan pertanyaannya. Iya benar. Yang harus terjun di politik itu apakah orang-orang FISIP saja misalnya? Enggak dong. Atau para dokter misalnya kan gitu, atau apa gitu. Politik itu kan umum ya, seni. Mengelola kebijakan pemerintah untuk sebanyak-banyaknya agar manfaat kepada masyarakat. Gitu. Jadi sebetulnya saya terjun di dunia politik bukan terjun. Ya karena nggak sengaja aja gitu. Nggak sengaja. Kalau dari awal kita perjalanan sih ya kita kuliah di lembaga ilmu pengetahuan Islam dan Arab atau Ibnu Saud University ya, Imam Ibnu Saud University yang di Jakarta. Alhamdulillah itu sampai selesai gitu. Jadi kita tentu karena kuliah bidang agama, jurusan saya fikih dan usul fikih sebetulnya. Jadi jauh ya antara usul fikih dengan perda ya. Tapi kalau kita berbicara fikih itu kan hukumnya ya. Hukumnya Islam itu kan dalam banget itu. Tapi tiba-tiba beralih ke dunia politik. Tapi banyak kaidah-kaidah loh. Iya, dalam mata kuliah kita itu ada qawaid. Kaidah-kaidah yang itu sangat bermanfaat untuk kita membuat sebuah kebijakan gitu. Ya, sehingga kebijakan kita tidak menabrak aturan, kebijakan kita sebesar-besarnya untuk manfaat masyarakat. Kebijakan kita memang bagaimana masyarakat itu nyaman, masyarakat itu senang, masyarakat itu mudah gitu, mendapatkan akses secara publik gitu ya. Nah itu sebetulnya politik ya kan. Makanya ada yang nanya gini, bosan katanya, PKS itu sama aja dengan partai lain. Ya, samanya gimana? Ya pengen jadi dewan, pengen jadi wali kota, pengen jadi gubernur, bupati, presiden, lah iyalah. Kalau nggak pengen gitu mah buat organisasi massa aja yayasan kan gitu. Gitu. Jadi yang namanya politisi ya dia memang terobsesi untuk memegang jabatan-jabatan itu gitu. Tapi bukan ambisi. Gitu. Kenapa? Karena kalau ambisi sifatnya pribadi. Gitu. Tapi kalau obsesi kita melihat masyarakat sekitar kondisinya seperti itu, bagaimana cara memperbaikinya. Kalau cara memperbaikinya melalui bidang pendidikan, memang hanya bidang pendidikan itu saja, itu kan yang kita geluti. Tapi untuk yang lebih luas, kan harus politik, gitu. Harus bupati, harus wali kota, harus gubernur, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan. Dewan mungkin andil dalam pembuat kebijakan, tapi eksekusinya kan gubernur, wali kota dan bupati. Begitu. Oke, beralih ke agak lebih dalam lagi nih. Lulusan agama, masuk ke dunia politik.
menyelaraskan agama dan politik itu kadang kan orang agama jangan dibawa ke politik. Nah itu dia. Tapi itu doktrin siapa tuh, agama nggak boleh dibawa politik itu? Ada nggak hadisnya ya nggak? Iya. Ada nggak dalilnya agama nggak boleh dibawa ke politik? Justru kata Utsman bin Affan begini, saya, gitu, beliau memegang pedang sebagai simbol kekuasaan dan Al-Quran ya sebagai simbol apa namanya realisasi agama. Saya melaksanakan ya kekuasaan yang tidak bisa diimplementasikan dengan Al-Quran. Ya kan? Al-Quran kan teori. betul. Tapi gimana cara pelaksanaannya kan kekuasaan. Itu dari awal. Dan Rasulullah sebagai Rasul, sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam kan sebagai kepala negara. Betul. Abu Bakar sebagai kepala negara. Semua sebagai kepala negara. Orang-orang Eropa masih belum mandi. Ya. Islam udah Suruh mandi. zaman keemasan. Gitu. Di Baghdad zaman keemasan. Eropa masih Zaman terbelakang. jahiliyah. Zaman kegelapan. Kegelapan ya. Ya, zaman kegelapan mereka sebut, di kita mah zaman keemasan. Itu baru kemarin ini aja, gitu kan? Kurang lebih 100 tahun yang lalu kita ketika kepemimpinan Islam jatuh di tangan Mustafa Kemal Atatürk, ya, khilafah Islamiyah yang terbentang 144 negara itu pecah, dijajah, gitu kan, oleh para penjajah. Disitulah kita mulai mundur umat Islam. Maka para ustadz, para kiai jangan alergi dengan politik. Gitu. Kita memperbaiki atau menyuruh petani untuk bercocok tanam yang baik. Ya. Kemudian setelah panen pemerintah impor beras. Ya kan, kebijakannya begitu, berasnya nggak laku, gitu. Kita mendidik anak sampai pinter, tapi lapangan kerja diambil oleh orang asing. Nah inilah, maka kita yuk bergerak semua di bidang politik, sadar politik, pilih politik yang politisi yang memang membangun, politisi yang istilahnya betul-betul memperjuangkan aspirasi masyarakat. Iya, soal perjuangan aspirasi nih. Beberapa waktu lalu kan seluruh anggota DPRD Banten, Provinsi Banten itu melakukan reses. Ya. Nah, apa aja sih yang aspirasi masyarakat yang Masya Allah, yang namanya reses itu, saya sih berharap teman-teman dari media ya, itu meliput reses Dewan tuh, biar tahu gitu ya, bagaimana aspirasi warga ke kita. Mereka mengeluhkan jalan yang rusak, drainase macet, banjir. Saya berteriak dari awal saya menjadi anggota Dewan, kota Serang ini kota ibu kota provinsi, tapi sudah macet, sudah banjir setiap minggu. Crowded ya. Iya. Nah, itu gimana? Ya, kenapa ini terjadi? Karena kebijakan anggarannya nggak fokus. Harusnya wali kota dan gubernur itu memikirkan nih akan kemana nih kota Serang sebagai ibu kota provinsi. Oke, tahun pertama saya menjabat, saya akan selesaikan dulu masalah banjir. Buat program drainase diperbaiki, jalur-jalur aliran sungai dinormalisasi, segala macam yang akan menyebabkan tersumbatnya air itu diberesin. Yang kedua, apalagi masalahnya, misalnya kesehatan. Jadi fokus. Nah ini makan enggak, gitu.
anggarannya napak kebo. Tahun kemarin segitu, tahun ini juga segitu, begini nggak menyelesaikan masalah. Kita sih ingin ada pemimpin yang visioner, ya, ada pemimpin yang tahu masalah masyarakat, kemudian menyelesaikannya, gitu. Nah, pemimpin itu begitu, masalahnya apa, dibaca, kemudian dipelajari, solusinya seperti apa, buat rencana anggaran, eksekusi, gitu. Sampaikan bahwa fokus kita tahun ini adalah A, tahun depan fokus kita adalah B. Jadi jelas, gitu. Ini mah ada masalah stunting, ya, ya cuma ditowel doang katanya udah selesai, dikasih bantuan ala kadarnya, udah terselesaikan stunting ini. Gitu. Benarkah? Kalau dievaluasi, miris gitu. Gitu. Masalah kesehatan masyarakat. Ya kan banyak sekali masyarakat kita yang nggak mau berobat ke rumah sakit. Betul. Bukan nggak mau berobat, nggak punya jaminan BPJS, kemudian duit nggak punya, administrasi beribet. Nah, gitu. Jadi cobalah kita kasihan terhadap masyarakat yang memiliki kontribusi besar terhadap bangsa ini, gitu ya. Pemilik bangsa ini kan rakyat semuanya, gitu. Kita diamanahi, ya kita harus berjuang sekuat tenaga. Begitu, Kang. Ngomong-ngomong dari Kota Serang nih. Kota Serang sebagai ibu kota provinsi, Pak Ustadz. Tapi sampai sekarang belum ada perdanya. Padahal kan kalau untuk membangun menentukan itu ibu kota provinsi atau ibu kota kabupaten kota harus diperdakan. Tapi sampai pembentukan Kota Serang sampai sekarang belum ada perda. Itu gimana itu? Kan kalau misalkan ada perda berarti ada tanggung jawab provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk membangun ibu kota itu sih. Gimana itu? Jadi apakah ibu kota provinsi itu harus diperdakan? Itu kan juga kajian, ya. Nah, sebetulnya sih bisa aja kalau kita mau memperdakan, misalnya komponen masyarakat mengusulkan kepada fraksi, kepada dewan untuk segera diperdakan, gitu. Bisa jadi kita sebagai seorang politisi ada melihatnya dari sisi yang berbeda, begitu ya. Tapi kalau masyarakat ada yang menilai bahwa itu harus diperdakan, sehingga dengan begitu ada anggaran yang ngucur di sana, nah itu saya kira bisa aja gitu dibuat semacam draft raperdanya, kemudian disampaikan ke fraksi atau ke komisi 1 ya mungkin, atau ke fraksi mana, seluruh fraksi disampaikan. Saya kira insya Allah kita ini mah jawaban secara cepat aja gitu. Oh, kalau memang masyarakat menganggap ini harus ada perdanya, ayo kita buatkan rancangan raperda ini. Gitu. Karena kan kemarin juga Kota Serang itu jadi bahan kritikan gitu. Ibu kota provinsi Banten kok begini gitu. Kayak nggak layak gitu. Jadi memang perhatian dari provinsinya kurang. Sehingga provinsi ini tidak menganggap sebagai Kota Serang ini sebagai sebuah yang harus diperbaiki lah, begitu ya. Mengapa begitu? Karena saya melihat beberapa gubernur ini nggak jelas ini visinya kemana gitu, ya kan? Ya napak kebo tadi gitu. Makanya kalau misalnya ini kita malu nih sebagai ibu kota provinsi, ya kan? Misalnya rel kereta kalah dengan rangkas, tidak double track gitu kan? Misalnya, sekuat tenaga diusahakan. Oh, misalnya Kota Serang ini kotanya semrawut tapi tidak ada
penyelesaian gitu. Ya kita kan sudah mulai memotret itu. Nah, sehingga kita mengusulkan, ayo kita buat jalur lingkar utara misalnya. Gitu kan? Baru. Iya, buat jalur baru lingkar utara. Dari Taman Kopassus itu ke Kecamatan Serang, dibuatkan jalur situ supaya nggak macet. Gitu. Atau misalnya harus dibuat jalan flyover gitu untuk mengatasi kemacetan di beberapa ruas jalan. Nah itu mungkin alasannya klasik keterbatasan anggaran. Sebetulnya sih bukan keterbatasan anggaran kalau menurut saya, tapi kebijakan umum anggarannya belum berpihak. Apa pemimpin daerah ini kayaknya belum fokus kayaknya. Hilang fokus. Hilang fokus ya. Dan komunikasi antar kepala daerah juga kayaknya kurang ya. Kurang apa tidak? Kurang atau tidak? Gitu. Jadi hanya seremonial aja kalau ketemu itu. Harusnya mah ngopi bareng lah. Ya, Gubernur sama bareng ya. Yang gitu. Pak Wali, apa nih yang mau kita kerjain nih? Kota Serang nih, kebutuhannya gimana? Oh Pak, gini. Ngopi bareng tuh. Oh ya sudah kalau gitu. Ini kewenangan provinsi kita yang ngerjain. Oh ini kewenangan Anda ya nih bantuan keuangan. Gitu. Yang penting kita gimana masyarakat ini melihat bahwa kita itu bekerja dengan baik. Coba aja lihat koordinasi semacam itu hampir tidak ada. Hampir tidak ada memang. Hampir tidak ada. Iya. Saya sih berharap begitu. Gubernur tuh ngobrol sama wali kota. Dari hati ke jangan hati. Jangan terlalu seremonial banget ya. Seremonial banget, rapat inilah rapat itulah. Gitu. Ayo ketemu kita ngopi bareng. Nah, gitu. Gitu. Kita bawa staf, ini bawa staf gitu kan. Makan nasi uduk kayak gitu pagi-pagi gitu kan. Enak. Lebih enak ya di suasana tidak non formal juga kan lebih tercipta, gitu. Keakraban juga bisa tercipta gitu. Dan kayaknya ada jarak kalau misalnya itu masalahnya. Kadang-kadang gubernurnya di partai A, wali kotanya partai B. Nah itu masalah juga gitu. Nah saya sih kalau sudah menjadi gubernur, sudah menjadi wali kota, baju itu dilepas. Kita ini adalah petugas atau bukan petugas partai ya. Kita ini amanah dari masyarakat untuk menjalankan sebaik-baiknya. Kita merasa heran. BPK sudah menyatakan wajar tanpa pengecualian, ya kan? Tapi tiba-tiba inspektorat melakukan evaluasi anggaran. Ini apa-apaan? BPK udah clear, udah gitu. Jadi memang kerjanya nggak benar ini. Ya. Kerjanya apa dan bagaimana kita juga tidak paham. Berarti bukan hanya OPD, nanti Dewan PJ juga harus dievaluasi itu kayaknya. Haruslah. Melakukan fungsi pengawasan ini kan. Kita kan dalam rangka pengawasan. Ya, kita bicara ini adalah melaksanakan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD Provinsi Banten. Jangan merasa benar dewek gitu. Kecuali yang bicara begini cuman saya sendiri. Anggota dewan yang lain nggak ngomong. Lihat aja semua anggota dewan ngomong. Gitu. Berarti banyak pekerjaan infrastruktur yang mangkrak. Ini datanya udah ada. Datanya 17. Di bawah 20%. Di bawah 20%. Sangat 17,85%. Miris banget ini. Di satu sisi katanya terus membangun, tapi ternyata dalam faktanya masih mendung kata Pak Ustadz tadi. Jadi kan Pak PJ itu mengharuskan adanya e-katalog ya. E-katalog.
kita melakukan kunjungan ke beberapa daerah, bagaimana katalognya? Itu belum ada yang 50%. Belum ada. Yang hebat saja juara 1 e-katalog Tangsel itu belum ada 50%. Nomor 3 Bekasi, kita kemarin ke sana belum ada 50%. Ini mau di 100% kan. Lah mabok OPD. Oh iya. Harus bertahap lah. Gitu. Karena ini kan sistem baru. Gitu. Tidak bisa paksakan. Gitu. Harusnya hybrid lah ya, yang beberapa katalog gitu. untuk vendor-vendor ini yang sisanya tetap lelang. Gitu. Jadi pengerjaan infrastruktur tetap Tapi berjalan. meskipun demikian kita evaluasi dinas teknis banyak yang oke Pak, nggak ada masalah gitu. Terus kenapa nggak dilaksanakan? Belum ada arahan. Baik lagi ke arahan. Arahnya mau kemana? Kayaknya mau dari Kebon Jaya ke Palima kan. Gitu. Oke, selain infrastruktur juga kan Komisi 4 juga ada menangani. Boleh juga sih, jangan politik aja. Oh, jangan politik aja ya. Atau mau politik terus? Boleh. Enggak sih, hanya lebih ke kinerja sih sebenarnya kita lihat. Terkait lingkungan hidup. Lingkungan hidup beberapa awal tahun lalu ya. Tahun lalu kan kota Serang banjir besar tuh Pak. Ada yang salah kayak dari tata kotanya ini. Kalau nggak salah itu 1 Maret 2022. Iya. Banjir besar yang dari sini sampai itu kan. Bendungan itu. Kayaknya baru kali ini kok kota Serang terendam. Iya. Biasanya paling ya daerah-daerah perumahan yang padat atau kayak drainasenya jelek. Paling kalau saya selama jadi jurnalis jalan-jalan lah yang tergenang lah. Tapi ini hampir semua. Jadi Bendung Sidang Heula ini tidak ada pengendaliannya. Sistem pengendaliannya. Kalau misalnya lagi kan kalau di Jakarta mah misalnya siaga 1 ya kan, ketinggian sekian, katalah apa gitu. Ada pengumumannya. Ini mana ada kan ada. Makanya kita panggil kepala balai besarnya, kita ibaratnya kita marahin lah karena masyarakat susah kan. Anggota dewan bisanya begitu marahin mereka yang kerjanya nggak benar gitu. Nyalain hujan. Hujan nyalain sawah. Dari zaman 10-20 tahun yang lalu 3 hujan udah dari dulu. Jangan nyalain. Iya makanya aneh itu kalau nyalain hujan. Ini saya bilang pembangunan infrastruktur bendungan ini tidak dilengkapi dengan sistem pengendaliannya. Gimana kalau curah hujan tinggi? Ya kan? Nggak ada. Harusnya mah ada. Gitu. Ini mah enggak. Coba aja lihat kita sudah periksa begitu, enggak ada. Gitu. Jadi ketika bruk banjir hebat dahsyat itu saling menyalahkan. Ya. Saling tunjuk kamu yang salah ya. Kata ini hujan yang salah. Hujan salah. Untuk merubah wajah kota Serang ini harus apa sih gitu? Yang harus ditampilkan? Kalau udah periode kepemimpinan Gubernur lama kan ada revitalisasi Banten Lama, terus terakhir itu ada 2 infrastruktur besar, jembatan dan stadion. Kenapa tuh harus seperti apa supaya mempercantik dan enak dilihat kota Serang itu? Jadi pertama itu akses transportasi itu harus terjamin, harus lebar. Ya, nah ini kan jalan Sempu Dukuh Kawung, ya kan? Itu kan terhambat sampai sekarang, belum terrealisasi. Betul. Ya kan? Nah itu kan PUPR provinsi mestinya. Nah itu kan mestinya dari sejak lama itu.
Nah, kalau itu jalannya bagus, lebar, luas, kemudian jalan-jalan yang jadi kewenangan provinsi diperlebar gitu kan, sehingga kelihatan kotanya gitu, bahwa kota ini tertata dengan baik. Nah, jalan dari mana terminal sampai ke KP3B aja udah hampir 20 tahun lebih belum selesai. Jadi gubernur selama ini apa kerjanya? Yang menjadi kewenangan provinsi dari Panglima ke Pakupatan. Iya kan? Masih sempit aja jalan. Gitu. Harusnya itu menjadi prioritas. Kata gubernur tahun ini harus selesai. Gitu. Katanya alasannya lahan lagi. Alasan klasik. Jangan alasan lah kalau nggak bisa kerja dengan berhenti aja. Iya, jadi kita heran juga ini pejabat dibiayai oleh masyarakat tapi nggak bisa ngebangun. Yang kedua, atasi banjir. Ini banjir kan luar biasa di Kota Serang. Coba revitalisasi saluran-saluran yang ada di Kota Serang, didalemin, gitu kan, supaya lancar. Drainase, jalan-jalan yang tidak ada drainasenya dibuat drainasenya yang cukup gitu, supaya ketika besar air itu menampung gitu. Pemukiman dibenahi yang sudah diserahkan ke Pemkot itu diperbaiki menjadi kewenangan kota gitu. Nah, masyarakatnya gimana supaya ekonominya tumbuh gitu kan, ya bagaimana berbasis kelurahan ditumbuhkan. Misalnya kalau saya sih punya ide gimana setiap kelurahan tuh ada semacam Madani Mart di tingkat kelurahan, yang itu menjadi ekonomi itu nggak dibawa ke Jakarta, ekonomi sekarang ini, tapi di situ milik warga di situ. Gimana sih caranya? Kita gerakan aja wakaf produktif. Kalau misalnya APBD nggak mungkin, wakaf produktif, sodako di tiap sekolah segala macam gitu kan. Sodako Jumat misalnya, 1.000, 2.000, 3.000, 1 bulan bisa 1-2 miliar seluruh sekolah di Kota Serang. Yang itu diagendakan. Ini buat modal di kelurahan secara profesional, ditangani secara profesional, sehingga orang belajar di situ, hasilnya nanti untuk beasiswa masyarakat di situ, apa segala macam. Gitu. Jadi pemimpin itu harus punya ide, pemimpin itu harus punya gagasan, pemimpin itu harus punya rencana. Kalau enggak, mendingan macul aja. Dari petani ya. Iya. Jangan ikut-ikutan pilkada lah, mentang-mentang banyak duitnya. Cocok Serang satu kayaknya nih. Nah, itu mah lagi gurau aja. Ya siapa tahu 2024 berencana gitu. Ada yang ngegaet. Jadi masalah eksekutif itu jangan dicari. Ya, jangan dicari. Kenapa? Ya itu udah tanggung jawabnya besar. Kalau dicari nanti kita nggak dibantu oleh Allah. Tapi kalau datang ada di hadapan ya laksanakan. Yang penting bagaimana? Simpel aja. Cuman kan kita membantu orang-orang yang akan maju. Ini jangan semangat maju. Jangan, kasihan. Gitu. Kalau nggak punya ide, nggak punya gagasan, nggak punya terobosan, nggak punya rancangan, nggak punya rencana, jangan. Yang penting sekarang ini memanfaatkan apa yang saat ini untuk kemaslahatan masyarakat. Gitu aja. Oke, Sobat Bantenis, tadi kita sudah ngobrol banyak dari mulai karir sampai tetek bengek ke ujung-ujung ini. Mudah-mudahan semua informasi yang kita sampaikan bermanfaat untuk Sobat Bantenis. Oke, karena waktu juga ya, Ustadz.
nggak bisa lama-lama. Ya, mungkin sampai di sini saya TB Yus dan Pak Ustadz mohon undur diri. Sampai jumpa di podcast Wakil Rakyat bersama DPRD Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.